Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Ahadits, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada hadis yang ke-249, ya. 249. Ini maju nih. Pasang maju. Ayo maju dulu, isi dulu. Ntar setan duduk situ tuh. Maju. Ayo, maju satu lagi. Tiga satu lagi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma altub, ya itu kan? Allahumma altub bi fi taisiri kulli asirin. Fa inna taisira kulli asirin alaika yasiran. Ya. Wa as'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rawahu At-Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah
Rawahu Ibnu Najjar. Wa an Sa'id bin Sa'id al-Maqbari mursalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min khalilin makirin. Ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Rawahu Ibnu Najjar. Baik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mengajarkan satu doa, ya, yang mana doa ini Nabi ajarkan kepada kita agar Allah memberikan, ya, urusan kita menjadi apa? Mudah. Ya, urusan yang susah jadi mudah, yang mudah jadi tambah mudah. Iya. Yang mudah gampang sama. Ya. Susah jadi gampang, yang gampang jadi tambah gampang. Ya, jadi juga. Ya, tuh. Lah apa doa yang Nabi ajarkan? Ya, Nabi katakan Allahumma tubbi. Ya, Allahumma artinya ya Allah. Ya, jadi kalau ada kata-kata Allahumma berarti artinya apa? Ya Allah. Ya. Ultubbi. Ya, sayangilah diri aku. Ya, sayangilah diriku. Ya. Fi taisirin kulli asir. Ya. Untuk apa tuh? Ya. Taisiri kulli asir, diberikan kemudahan atas segala urusan yang susah. Ya, jadi kan kita Bu, ketika kita ada urusan yang susah, ya, ada yang sabar, ada yang enggak sabar, ya. Nah, yang sabar dia hadapin, diminta, dia tolong sama Allah, ya, agar Allah apain? Berikan, ya, apa namanya itu? Sayang dirinya itu agar bisa apa? Menyelesaikan urusan yang apa? Yang susah. Ada enggak? Ada. Itu halaman berapa ya? Oh, berarti nanti sama saya halaman 30. Nah. Yang baru? Oh gitu. Nanti kita yang baru ya. Halaman 30. Halaman 30, hadisnya yang nomor 4 dari atas kan? 1, 2, 3, 4 ya kan? Iya. Nomor 3 dari bawah, nomor 4 juga dari bawah tuh. Ya. Jadi yang namanya urusan, ya, kalau ya dihadapkan kepada kita seorang hamba di dunia itu kan urusan enggak semuanya mudah. Ya, dan enggak semuanya susah. Ya, ada yang gampang, ada yang susah. Bahkan sesuatu yang susah itu pun sifatnya apa tuh? Ya, pasti namanya itu ya enggak pasti. Karena susah menurut saya belum tentu susah menurut ibu-ibu. Ya. Tuh, relatif kalau kita bilang dalam bahasa Jawanya itu. Ya. Gampang menurut saya belum tentu gampang menurut ibu. Ya. Tapi ketika kita seorang hamba ya dihadapkan menurut kita itu susah ya oleh Allah, minta kepada Allah. Ya, kita berdoa, ya Allah, sayangilah diriku untuk apa? Menyelesaikan segala urusan susah menjadi urusan itu gampang. Ya, kenapa? Karena itu semua ya Allah lah yang mengatur. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan sebesar apapun masalah, ya, kalau kita enggak ikut sertakan Allah, di situ urusan jadi tambah susah. Ya, tapi sekecil apapun tuh masalah, kalau kita enggak ikut sertakan Allah, jadi tambah besar. Besar jadi gampang kalau kita urusin teruskan kepada Allah, ya, tuh. Kecil jadi tambah apa? Tambah kecil kalau kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini Nabi katakan
fa inna taysira kulli asirin alaik. Ya, maka sesungguhnya ya segala ya kemudahan itu, maaf, segala kesulitan itu akan menjadi mudah bagimu ya Allah. Ya, karena segala urusan yang sesusah apapun kalau Allah katakan gampang jadi apa? Jadi gampang. Ya, kan dalam surah Al-Insyirah Allah sudah katakan fa inna ma'al usri yusra. Ya, tuh inna ma'al usri yusra. Ya, apa maksudnya itu? Ya, selepas kita dihadapkan dengan suatu urusan yang susah, pasti ada apa? Jalan kemudahan yang Allah bakal apa ya? Allah akan berikan. Ya, karena pada intinya Bu, Allah itu nggak akan pernah menyakitin kita. Ya, Allah hanya menguji sejauh mana satu kesabaran kita, yang kedua sejauh mana usaha kita. Ya, bukan maksud Allah itu kita dikasih sesuatu masalah yang berat. Allah bilang biar lo tahu rasa, tuh gue kasih itu urusan berat. Nggak begitu Allah. Ya, kalau Allah punya sifat namanya Ar-Rahman. Ya, artinya Rahman itu adalah apa? Allah itu Maha Pengasih. Ya, kepada siapa saja tuh Allah apa? Mengasihi semua hambanya, mau yang beriman kayak, mau yang kafir kayak, mau yang benar kayak, mau yang geblek kayak, semua Allah kasih. Ya, kalau diminta pasti Allah bakal apa? Kasih. Ya, tuh. Jadi di situ Allah cuma melihat berapa perkara? Dua. Satu, kesabaran kita. Yang kedua apa? Usaha kita. Dan yang ketiga apa? Ketawakalan kita kepada Allah. Ya, ketika kita udah ikhtiar, kita udah sabar, kita ikhtiar. Nah, hasil akhirnya kita apain? Serahin sama Allah. Ya. Manusia mana sih, orang mana sih yang mau hidupnya susah? Nggak ada. Ya. Kita udah jalanin, kita udah kerjain apa yang menjadi anjuran ini. Kayak orang sakit, Bu. Ya, orang sakit udah orang ajarin obatin ini, obatin itu, tapi nggak kunjung sembuh. Berarti masih Allah apa tuh? Uji. Ya, tuh terus aja. Ya, ya nggak banyak juga, nggak sedikit juga orang diajarin obat ini, obat itu, atau meninggal ada nggak? Ada. Ya, ada orang yang sekali kasih tahu, ya, lo sakit apaan? Sakit apa ya, diare. Ya, udah lu makan aja daun jambu kelutuk, lu papak katanya. Ada yang sembuh nggak? Ada. Memang Allah mentakdirkan tuh orang sembuhnya berak-berak lantaran makan apa? Jambu kelutuk. Tuh. Ya udah orang udah beli obat dari yang paling murah, dari yang setengah mahal, dari yang sampai yang paling mahal, nggak sembuh-sembuh, ada nggak ada? Karena Allah belum apa? Belum takdirkan dia untuk sembuh dari ya penyakitnya. Ya, tuh. Semakin banyak ujian yang kita dapatin dari Allah, ya, itu semakin banyak dosa kita diampunin dan semakin tinggi derajat kita diapain? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan saya sering katakan kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu, sesuatu yang enggak enak yang kita rasakan atau kita dapatin lantaran bukan suatu kesalahan kita, itu namanya apa? Ujian dari Allah. Ya. Tapi sesuatu yang enggak enak lantaran dosa kita, ya, lantaran ulah kita, perbuatan kita, itu namanya apa? Itu azab namanya. Ya, sekarang kita introspeksi diri kita aja dulu dah. Ya, sesuatu yang enggak enak kita dapatin ini sebabnya salah satu dua itu. Ya, imma Allah lagi nguji kita, imma mungkin Allah lagi mengazab kita. Ya, kalau sebabnya dosa yang kita lakuin, bisa jadi itu suatu apa? Azab yang Allah kasih. Ya, nah yang tahu siapa itu? Allah menjadi kita. Ya, laki kita tahu nggak? Nggak tahu. Ya, anak kita tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Nah, ibu-ibu bohongin laki, emang lakinya tahu kalau dibohongin? Kagak. Ya kan? Neng, lu ambil duit berapa dari kantong? 50.000, padahal ngambil 200.000. Dosa enggak? Enggak dosa, enggak. Kalau sama laki enggak dosa. Ya. Duit suami itu duit istri. Ya kan? Duit istri bukan duit suami. Cuma jangan dihabisin kesianan. Apa? Ada? Oh, bakil.
Colong juga jangan dihabisin nyolong di sana. Ya, ntar kok di kemana-mana itu udah makan, udah ngapain, tuh dompetnya habis kesianan juga gitu. Nah kalau nanyain ya, gitu ya. Iya iya dah. Iya. Ya. Tuh. Ya. Jadi itu kita yang tahu diri kita dengan Allah. Ya, tuh. Kenapa? Karena segala urusan sesulit apapun, sesusah apapun, itu bagi Allah akan mudah. Ya, tuh. Makanya Nabi lanjutin tuh doanya. Apa lanjutan doanya itu? Ya, doanya adalah yang berikutnya. Ya, wa as'alukal yusra. Ya, dan aku mohon kepadamu ya Allah al-yusra. Apa itu? Kemudahan. Wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya, dan juga kebaikan di dunia dan akhirat. Itu doanya itu, Bu. Ya. Kayak sih bilang kalau ibu nggak apa, ini pulang nanti ditulis. Ya, tulis tempel di depan kita tempat sholat ya baca aja sambil nyontek nggak apa-apa nyontek doa kenapa? Ya, sambil baca. Ya, ini doa-doa namanya doa yang al-maksurat. Ya, apa tuh maksurat, Bu? Maksurat artinya doa ini datangnya dari siapa? Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi aja, Bu, yang kekasih Allah baca doa ini. Ya, artinya Nabi pun pernah dihadapkan dengan masalah-masalah yang susah. Banyak gak? Banyak. Ya. Lah emang Nabi berdakwah 23 tahun di Mekah, emang nggak pernah ada masalah? Banyak. 23 tahun. Bayangkan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Coba bayangin. Ya, 13 tahun aja itu yang menjadi musuhnya bukan orang lain, siapa? Pamannya sendiri, ya, angkelnya sendiri kalau orang sekarang. Ya. Ya, itu yang menjadi musuh tuh cobaan buat orang yang lagi berdakwah tuh banyaknya dari siapa ya? Saudara sendiri kebanyakan itu. Ya, kita ngajak orang baik-baik, kita seruin, tapi ada orang sekitar kita yang apa? Ya, yang nggak nerima. Ya, tuh bukan nggak nerima, dicuek aja gitu. Ya kita udah ngajak, yang begitu tuh kita nggak dosa. Kecuali kalau kita nggak ngajak tuh, ya kita ngaji, ngajak orang ngaji sini tahu terus dari kita sendiri nggak ngaji, nah itu bukan kita yang dosa. Ya kita udah sering kali, kita udah adain apa tuh, kita udah share di grup, ada pengajian hari Selasa siang jam sekian di Mushola Ayyubi, kitabnya ini kan tahuan tuh, ya mustahil gak dia nggak baca, mustahil. Ya pasti dia ngelihat, tapi itu bicara masalah apa ya, hati, ya kesadaran. Kalau kesadaran hatinya memang nggak terdorong, nggak tertarik, nggak bakal bisa, kita biarin aja. Ya kalau udah kejadian seperti itu kita nggak dosa. Ya yang dosa itu kalau kita diemin, biarin aja dia masuk neraka ya dia, kan gitu. Ya itu namanya egois, nggak boleh kita. Ya kita pengen dapatkan pahala kebaikan itu apa ya? Bareng-bareng di surga juga bareng-bareng tuh ya tuh. Jadi ya mohon kepada Allah ya diberikan kita apa tuh ya kesabaran ya tuh, diri kita sayangin, jangan ada orang dihadapin masalah pengen apa, jalan pintas, pengen bunuh diri, ya jangan sampai tuh, Bu. Ya belum lama ada orang, maaf ya, curhat sama saya, ya pengen nikah tahu-tahu nggak jadi, pengen gantung diri katanya. Saya bilang ya Allah, dunia sempit amat, saya bilang. Ya, tuh. Kenapa ya? Nggak tahu, nggak jelas, kayaknya saya akan habisi hidup saya sampai di sini aja Pak Ustadz katanya. Kayak di sinetron. Iya. Nah, iya dia. Ya. Ngomongnya sama saya kelarang ya. Tuh, ya. Jande. Jande ini. Masih muda. Ya. Tuh bahaya tuh, Bu. Ya. Kenapa? Karena
ya, dia itu kurang dekat sama yang punya segalanya. Akhirnya pengen cari jalan yang pintas. Dia pikir kalau dibunuh diri, gantung diri, urusan selesai kali. Tambah masalah. Ya, di kuburan masalah, di akhirat masalah besar lagi. Ya, saya bilang kan dunia ini nggak selebar daun kelor, saya bilang gitu. Ya, Mbak nggak mendapati laki itu, Mbak akan mendapatkan 1000 laki-laki yang lebih ganteng dari yang Mbak sekarang ini nggak dapatin. Ya kan? Bisa nggak? Ya bisa. Ya, tuh. Dia seorang bukan orang pengangguran lagi, ibarat kata dia pekerjaannya bagus. Ya, tapi memang belum apa ya, belum jodoh mau diapain? Ya, tuh. Anil, maaf aja, calonnya juga punya bini. Ya, dia setia nggak apa-apa, saya siap menjadi istri keduanya. Ya, tuh, apa-apa. Tapi lakinya udah apa itu? Bersikap lain. Dari awal sudah saya bilang, ini laki hati-hati. Ya, ini bisa buat jadiin mainan doang, buat morotin ente doang, saya bilang gitu. Ya, kerjaannya bagus nih perempuan. Ya, sebagai bidan gitu. Tapi tahu-tahu ya nggak jadi, ya udah, masalah mah. Insya Allah akan dapat lah. Tuh, mungkin ada ustadz kali yang mau sama saya katanya. Ustadz cari itu. Ya, kalau ustadz saya nggak berani jamin dah. Cariin diri, kalau saya nyariin salah. Hah? Ya, sekali ya. Ya. Tuh, baik. Itu hadis yang pertama, doa yang diajarkan oleh Nabi kita untuk kita selalu memohon agar segala urusan yang susah jadi mudah, ya. Yang kedua, ya, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya. Ya Allah, perkayalah diriku dengan apa? Ilmu. Ibu, ya, kenapa kok minta perkaya dengan ilmu, Bu? Dalam sebuah hadis Nabi katakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Ya, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia kelak di akhirat harus dengan apa? Ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang pengen bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus punya ilmu. Kenapa ilmu, Bu? Karena ilmu itu adalah kanzun la yufna, kata Nabi. Apa itu kanzun la yufna? Perbendaharaan yang nggak bakal habis. Ya, tuh. Dalam sebuah pepatah mahfuzat dikatakan al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusu. Ya, ilmu itu ngejagain kita. Tapi kalau harta, kita jagain harta. Berarti kita diperbudak sama apa? Harta. Tuh. Kalau ilmu, kita dipertuan sama ilmu. Kita dijagain sama ilmu. Lah harta kita dibikin pusing, ya, bikin gak bisa tidur. Tuh, ya. Nah, makanya Nabi ngajarin, ya, biar kita minta kepada Allah perkaya dengan ilmu dah. Yang nggak menutup kemungkinan si orang punya banyak harta juga baik, ya, apalagi bisa jadi dua-duanya, ilmunya banyak, hartanya juga banyak. Ini udah enak lah tuh, ya, dunia akhirat insya Allah dah dapat tuh, ya. Makanya ilmu itu adalah sesuatu yang apa? Yang akan menjadikan derajat kita juga tinggi di sisi Allah. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, orang-orang yang beriman diangkat derajatnya cuma satu. Tapi buat orang-orang yang berilmu darajat, ya, menggunakan jamak, ya, beberapa derajat-derajat yang tinggi gitu. Loh, kenapa kok bisa begitu? Karena ilmu itu adalah yang memiliki ilmu dikatakan warasatul anbiya. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, generasi penerus para nabi. Ya, tuh. Bukan dengan orang banyaknya harta, tapi banyaknya apa? Ilmu yang dia punya, Bu. Ya, tuh. Sehingga ketika kita aja
seorang hamba yang beriman, dia beribadah, ya, orang yang punya ilmu dia beribadah, ame orang yang enggak punya ilmu beribadah, gedean mana pahalanya? Yang punya ilmu beribadah, ya. Bahkan syaitan itu lebih takut kepada orang satu yang punya ilmu dia beribadah ketimbang 1000 orang dia ibadah tapi enggak punya ilmu. Kalau punya ilmu, ya. Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin. Tuh, satu orang yang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Tuh. Ya. Jadi disitulah makanya Nabi mengajarkan aghnini bil ilmi. Ya Allah, perkayalah diriku dengan apa? Dengan ilmu. Orang bertanya, ilmu apa Ustaz? Ya ilmu yang bermanfaat. Ya, terutama ilmu-ilmu agama. Ya, ilmu lain bukan enggak manfaat, cuma ya itu digarisbawahi oleh hadis Nabi. Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa orang yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, orang itu diberikan kepahaman dalam masalah ilmu agama. Ya, tuh. Ya bukan orang yang enggak punya ilmu agama enggak baik juga, tapi akan lebih baik ketika dia punya ilmu agama. Tuh, itu yang pertama, ya. Minta diperkaya dirinya dengan apa? Dengan ilmu, ya. Yang kedua, wazayyinni bil hilmi. Ya, wazayyinni, dan perhiaslah diriku bil hilmi, dengan kesabaran. Ya, sabar ya Allah. Oh, orang sabar itu susah. Ya. Susahan jadi orang sabar daripada jadi orang miskin. Ya, tapi kalau orang miskin sabar, hebat. Hebat enggak? Hebat, miskin sabar. Ya kan? Ya, tuh. Kenapa? Karena yang namanya sabar itu juga punya kedudukan di sisi Allah. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, Allah akan apa? Memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa dihisab lagi. Ya, bahkan dikatakan ya, as-sabru manzilun min manazilil ula. Tuh. Ya, sabar itu adalah suatu tempat yang mana ya akan memiliki tempat yang apa? Al-ula, apa itu? Yang sangat tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba aja Bu, para nabi ya, sehingga mereka tuh diprioritaskan oleh Allah lantaran karena apanya? Kesabarannya. Ya. 25 kita hafal tuh, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, diseleksi lagi jadi berapa tuh? Sekian. Seleksi lagi jadi berapa? Terakhir jadi berapa tuh? Jadi 5 ulul azmi. Ya, loh kenapa tuh diseleksi seperti itu oleh Allah? Karena terkenal dengan apanya? Kesabarannya dalam apa? Mengajak umat ke jalan yang benar. Tuh, ya. Nabi Nuh kurang sabar apa? Nabi Musa kurang sabar apa? Nabi Isa kurang sabar apa? Nabi Ibrahim kurang sabar apa? Nabi Muhammad apalagi? Ya, Nabi Ibrahim, ya. Dianya nabi, bapaknya penjual berhala. Ya, pembuat berhala. Ya, bayangkan. Nabi Nuh, dianya nabi, anaknya bengal. Ya kan? Tuh. Banyak lah tuh. Ya, Nabi Muhammad ya banyak apalagi. Jadi saya bilang, cobaannya dari siapa? Dari keluarganya sendiri, paman-pamannya itu. Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, tuh. Yang sampai dia selesai meninggal berdakwah, ya, tetap mati dalam keadaan apa tuh orang? Kafir. Ya, tuh. Itu makanya diminta ya oleh Nabi agar kita apa? Zayyin, ya, dihiasi dirinya dengan kesabaran, ya. Yang ketiga, wa akrimni bittaqwa, ya, dan muliakanlah diriku bittaqwa, dengan adanya ketakwaan. Ya. Tidak ada suatu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah kecuali orang yang apa?
al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya ya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan dari kelompok golongan nasabnya ini, kagak. Ya, bangsanya ini, marganya ini, enggak dilihat sama Allah. Ya, yang Allah lihat apanya? Ketakwaan seseorang. Ya, mau tuh dia orang yang paling susah, paling jelek, paling hina di dunia, tapi dia bertakwa kepada Allah, itu lebih baik ya di sisi Allah ketimbang orang yang kaya, pejabat tinggi tapi enggak takwa kepada Allah. Tuh, ya. Allah yang menilai, bukannya siapa? Manusia. Ya, sekilas kita nilai orang berpakaian compang-camping. Ya, tuh, makan sembarangan, ya. Kita bilang tuh orang ini banget, hina banget di mata kita. Ya, tapi kita nggak tahu, ya, di belakang kita tuh dia tuh melakukan ibadah ya jauh lebih hebat dari kita. Ya, yang bisa jadi saat kita lagi hujan-hujan gini tidur di dalam selimut, dia ngapain? Dia ibadah tahajud kepada Allah. Ya, dia minta kepada Allah, dia bermohon, dia istighfar untuk kebaikan dirinya, keluarganya dan umat tuh. Ya. Makanya kita Bu jangan sekali-kali ya gampang kita menilai seseorang dari apanya? Dari casingnya. Ya, dari apa itu? Dari bajunya, dari yang nampak sama kita. Jangan. Ya, casing boleh jelek, dalamnya belum tentu. Ya, ada yang casingnya cakep, dalamnya jelek. Ya, lebih cakep lagi, casingnya cakep, dalamnya cakep. Itu yang paling cakep gitu. Ya, tuh enak, rapi. Ya, kemana-mana wangi, ibadahnya cakep juga. Ya, jangan sampai bajunya lebih cakep dari apanya? Dari ibadahnya. Itu yang Nabi katakan tuh, jangan sekali-kali di antara umatku kata Nabi, pakaiannya lebih cakep dari apanya? Dari ibadahnya. Ya, baju mahal. Ya, pakai baju yang 3 juta. Ya, yang 5 juta. Ya, tapi nggak dipakai buat ibadah, nggak dipakai buat ngaji. Ya, dipakai buat apaan tuh? Pergi sawan doang itu. Ya, kondangan pakai emas ya dari pergelangan tangan sampai siku. Emasnya segini nih, Bu. Ya. Kayak pakai kalung sampai segini nih. Wow, tuh. Ya. Makassar, Madura ya, namanya itu, Bang. Ya, begitu. Ya. Ya bukan nggak boleh, paling nggak kan itu menjadikan hati orang yang susah jadi sedih. Ya Allah, tuh orang kok bisa beli kayak gitu ya. Gue jangankan beli kayak gitu, makan aja gue susah. Iya. Sedih gak kayak gitu? Sedih. Ya, coba dibagi-bagiin ke orang susah kayak saya tuh. Dia ngomong gitu tuh kan. Ya, itu namanya tuh pamer. Kalau bahasa Arabnya suhroh. Ya, biar kelihatan keren. Ya, boleh gak? Kalau niatnya kayak gitu nggak boleh. Ya, karena ya lagi kondangan itu kan banyak orang-orang yang ekonominya di bawah dia, bahkan di bawah sekali ada. Ya, tuh ya kalau kumpul di antara mereka ya monggo lah silakan. Ya, tuh. Kenapa? Yang namanya berlebihan dalam hal apa saja itu dilarang dalam agama kita. Ya, memakai gelang dari pergelangan tangan sampai siku. Ya. Cincin semua jari dipakein. Dari jempol sampai kelingking kanan kiri. Ya. Mbak I sini Mbak I. Mbak I sini. Dimanggil bukan gini. Mbak I sini. Rampok yang namanya. Apalagi palsu jadi double dosanya itu. Ya, bohongin dirinya, bohongin orang lain, bohong sombong, 3 dosanya itu. Ya, iya dirinya dibohongin, orang lain dibohongin.
ame sombong dosa 3 kali. Iya. Poside sini poside. Nah, bukan gini deh, tapi gini. Iya dipanggil deh. Ya, banyak ya. Ya ibu-ibu Ayubi jangan kayak gitulah, meskipun punya jangan, biasa aja. Ya, jangan terlalu berlebihan. Ya, apapun yang namanya berlebihan itu tidak diperkenankan dalam agama Islam. Ibadah aja berlebihan nggak boleh, Bu. Ya, ibadah. Ya, jelas-jelas itu yang disuruh. Ya, apalagi yang bukan ibadah. Ya, nah gimana hukumnya itu? Ya, itu nasihat Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Tuh. Dan yang ketiga, yang keempat, doa Nabi adalah wajammilni bil afiyah. Ya, wajammilni, dan hiasilah diriku bil afiyah, dengan nikmat kesehatan yang Engkau berikan. Ya, sehat badannya, enak ngapa-ngapain enak, jalan sono sini enak, ya, ngaji enak, makan apa aja juga enak, ya kan? Kalau orang sehat, ya, tuh. Iya, sehat, duitnya banyak, tambah sehat itu. Ya, jalan kemana-mana juga punya duit, enak gak? Enak. Ya, jalan ke Gucci terpunya duit. Ya. Jalan ke Garut terpunya duit. Enak. Nah iya. Kita lupa doa minta, ya Allah jadikanlah hambamu ini yang khusyuk dalam sholat. Jarang kita minta itu. Ya, tekun dalam beribadah. Ya, jadikan hambamu ini salat tahajud 30 rakaat setiap hari. Ya, berat memang, Bu. Ya. Jadi yang namanya surga itu nggak murah. Ya, surga itu mahal. Ya, siapa bilang surga itu murah? Ya, nggak enak aja. Ya, surga itu mahal. Neraka aja orang bayar mau, masa kita surga gratis? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, tuh. Allah menyediakan surga itu, kita disuruh ngapain? Ibadah doang. Ya, tuh. Kalau ada yang berbayar, ya namanya itu orang nyari komersil. Yang gitu. Ada nggak ibadah berbayar? Ada nggak? Ada kalau itu kita dapetin. Contohnya, kita ibadah cari ilmu. Kenapa kita bayar? Karena kita dapat ilmu. Sholat bayar nggak? Nanti sholat bayar ya. Ya, sholat asar ntar bayar. Ya, sholat maghrib bayar. Mau nggak? Nggak ada. Karena itu ganjaran dari siapa? Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Ya, jadi ibadah nggak semuanya bayar. Ada orang sekarang, Bu, orang-orang tua lagi pada protes. Sekarang kok biaya sekolah mahal-mahal banget ya? Ya, banyak orang tua ngomong, tapi giliran masalah yang ilmu-ilmu agama diprotesin mulu. Ya, kalau buat yang lain tuh ilmu-ilmu yang lain, buat belajar nari, buat apa, nggak pernah protes. Ya, kita sekarang, Bu, yang namanya seorang ulama aja tuh, kalau kata Gus Baha, dia bilang tuh ulama itu sebenarnya wajib pasang apa namanya itu papan pengumuman. Dokter gigi aja belum tentu dia ahli gigi berani masang pelang buka praktek dokter gigi. Bayarnya gimana? Mahal nggak? Mahal. Ya, lo kok sekarang dia seorang anaknya belajar ilmu agama diperhitungkan. Ya, bayarnya mahal, pengen gratis. Ya, hari gini apaan sih yang gratis? Ada gak yang gratis? Nggak ada. Ya, kita aja berobat, Bu, ke dokter, Bu. Ibu ke dokter cuma ditanya doang, bayar nggak? Bayar. Ya, padahal dia juga nanya daunnya dari kita. Ya kan? Dokter tahu ilmu dari siapa? Dari kita. Kan saya sering bilang, ibu sakit perut, bilangnya sakit kepala, dikasih obat sakit apa? Sakit kepala. Ya, apaan yang ibu rasakan? Lah, dinanya. Kita mau berobat nanya kan? Ya, tuh. Kita bohong. Kenapa?
Nah, iya emang begitu. Ya, cuma bahasa saya nggak kayak gitu, terlalu kasar kalau bilang dokter itu goblok. Ya. Iya, ya tuh. Dia berani masang apa tuh pelang dokter gigi, buka praktek dari jam sekian sampai jam sekian, pakai jam lagi belagu banget. Ya, tuh. Ya ada yang namanya ulama masang, ustazah masang pelang gitu. Ustazah sudah ahli dalam ilmu fikih. Ya. Mereka ada mantap itu. Ya, gelar dokteranda atau LC atau MA atau doktor. Ya, tuh konsultasi agama. Ya, masalah apa? Masalah warisan segalanya itu. Ya, Anda bertanya, saya menjawab. Tuh, ya kan? Hebat kalau kayak gitu. Tuh. Ya, cuma nggak kayak gitu. Ya, tapi kalau zaman sekarang, kalau kata Gus Baha tuh boleh harus kayak gitu tuh. Ya, kita jadi ulama masa kalah sama mereka katanya. Ya, emang benar. Ya, kenapa tujuan kita itu biar kita itu jangan sampai dientengin sama orang. Ya kan orang tuh lebih menghargai pejabat ketimbang para ulama. Ya, padahal ulama adalah kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah. Ya, tuh dia punya kedudukan, punya profesi yang dia menjadikan dirinya siang bisa jadi malam, malam jadi siang. Ya kan? Lihat tuh para dai-dai sekarang dia berjuang dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Coba dokter ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Pakai jam dia belagu-lagu. Ya kan? 7 sampai jam 9 gitu. Nah, iya. Ya kan? Gak ada ustazah sudah buka praktek dari jam 7 sampai jam setengah 8. Ya kan? Ya kan? Tuh. Ya tujuan kita bukan apa-apa. Mengimbangi kondisi yang ada sekarang. Kalau kata Bu Bahak seperti itu. Benar juga saya lihat. Ya. Tuh. Karena jangan sampai itu ya mereka itu apa menjadikan para ulama itu adalah seperti barang murahan biasa ya yang bisa diiniin bisa diituin padahal mereka adalah perjuangannya untuk dunia dan akhirat ya bukan untuk dunia doang ya tuh baik doa yang selanjutnya Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari seorang kekasih makir yang khianat. Nah, kita punya kekasih tapi khianat. Gimana itu? Nih dengerin nih, ya. Ainahu mutarayani wa qalbuhu yar'ani. Itu. Ya, matanya ngeliatin saya tapi hatinya kemana tahu. Tuh. Itu namanya kekasih yang khianat itu. Ya, ibu-ibu diusap-usap palanya lakinya yang gimana yang hatinya mana tahu tuh lakinya. Ada gak yang kayak gitu? Banyak. Zaman sekarang dulu juga ada. Zaman sekarang loh. Zaman dulu juga ada yang ngalamin kan? Nah, ini ngalamin tuh. Dulu ada sekarang lebih ada lagi. Ya. Tuh, di depan bininya baik seolah-olah gitu kan. Ada yang sengajain? Itu kurang ajar namanya. Contohnya gimana tuh? Contohnya? Ada yang kayak gitu sengaja ada ya? Oh, tuh, apalagi sengaja. Kan kalau ini bener ya. Mestinya nasihat gitu. Semua anak oh gitu. Alhamdulillah tuh kalau yang berani sengaja kayak gitu. Iya. Ini Nabi yang bilang. Ini Nabi yang bilang Bu, berlindung kepada seorang kekasih yang apa itu? Makir, yang khianat. Ainahu dua matanya ngeliatin kita, tapi hatinya yar'ani kemana tahu. Ya. Enggak ada. Nabi maka doa, Nabi aja berdoa. Iya. Iya. Betul.
Sakit hati itu ya, gitu ya. Ya, kalau begitu sakit hati kan ya. Sakitnya itu di mana tuh? Oh. Ya. So. Iya, iya. Enakan sakit hati apa sakit gigi? Iya. 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 Kalau orang makan sambal kan sekarang pedas kan. Kalau itu kan nantinya. Iya. Ada dosa yang langsung dibalas di dunia ada. Ada. Dosa sama orang tua. Ya, doa suami, doa istri sama suami juga. Dosa suami sama istri juga sama. Langsung gitu. Hati-hati, termasuk beberapa doa yang langsung dibalas sama Allah. Ya, kalau diperbuat dosa seorang suami ke istri langsung Allah balas. Seorang istri ke suami sama juga. Ya, orang tua ke anak sama. Sama anak ke orang tua belum langsung. Ya, tuh. Jadi itu namanya itu apa? Ya, khalil makil. Seorang kekasih tapi yang hianat. Ya, matanya dua-duanya mandangin kita tapi hatinya kemana tahu. Ya, mendingan dia ingat di hati apa lihat di mata, Ibu? Benar. Jadi kalau ingat di hati, dia selamanya ingat sama kita. Mau siapa yang dilihat di mata itu enggak pengaruhi dia. Ya. Karena cuma satu, engkaulah yang ada di hatiku. Tuh. Iya. Mata jelalatan biarin dah, yang penting hatinya. Gitu. Ya. Saya ngelihat cewek cakep-cakep nih. Anak mahasiswa cakep-cakep cewek itu. Saya ngelihat emang ada di depan mata saya, cuma tetap hatiku satu untuk dia. Hati. Ya, enggak tertarik dengan apa? Kecantikan wanita yang ada. Kenapa ya? Ya semuanya sama. Ya. Apa yang dia punya ada enggak di milik kita? Ada. Sama gitu aja. Karena itu nafsu, ya. Begitu juga perempuan, Bu. Ya, Ibu jangan suka memandang laki-laki orang. Ya, meskipun dia gantengnya seperti Nabi Yusuf, kalau Ibu udah punya pasangan jangan. Sekedar mandang ya enggak apa-apa, ada di depan mata kita. Cuma jangan masukin ke dalam apa? Hati kita, jangan. Kita udah ada yang punya. Siapa yang punya? Suami yang di rumah menungguin. Ya, itu orang gantengnya kayak Raffi Ahmad kayak siapa kayak gitu. Ya, sama gak punya dia sama laki gitu. Udah, ngapain pusing-pusing nanya. Sama. Apa yang dipunya Raffi sama enggak? Oh kan? Ya. Nggak duit lain, itu urusan lain itu kalau dia. Ya, sama. Betul. Itu artinya apa, Bu? Kita sama urusan dunia jangan terlalu bikin pusing. Ya, orang lain naik Mercy, kita naik Fiat, kita naik mobil butut, sama, Bu. Naik carry ya. Naik Alphard yang dikutuk, ya. Iya. Tuh kan? Sama agak sama. Sama-sama naik mobil, buktinya di AC-nya masih enak, kita AC ala. Ya kan? Bayangin aja kita naik carry sama dengan naik Alphard. Bayangin, boleh gak? Boleh. Biar apa? Biar hati kita tenang, jangan gelisah. Ya, udah naik carry, hati geluduk mulu. Ya, naik carry muda tahun 2025 dikit masih naik carry aja gitu. Jangan. Apa-apa udah. Ya, nikmatin aja itu yang namanya hidup di dunia ini. Jangan kita dibikin pusing sama urusan dunia. Oh, urus. Ya. Tuh, enggak dipikirin aja gemuk apalagi dipikirin. Ya, tuh. Udah hadepin, nikmatin apa yang Allah kasih sekarang. Ya. Kemudian ya in ra'a hasanatan dafanaha. Nih, yang kedua cirinya. Ciri seorang kekasih yang hianat.
Kalau dia ngelihat adanya kebaikan pada diri kita, dapat ditutup-tutupin sama dia. Ya kan? Namanya orang udah gede, Bu, ngapain aja kita salah. Masakin salah, nggak dimasakin lebih salah. Dimasakin salah, ada aja yang kurang. Diprotes, ini makanan begini amat. Ya, kalau saya jadi bisnis balikin, lu ngasih gue berapa duit? Ya kan? Lu pengen makan kayak ayam, kayak daging, kayak ikan pede, ya, olahan macam-macam, lu ngasih dia 50.000, dapat apaan, Bang? Telur sekarang udah naik lagi kan? 30 lagi sekarang. 31 lagi tuh, naik lagi. Ini jelang Ramadan ada aja pasti nih. Ya, telur naik, ntar ayamnya naik lagi yang nelorin tuh. Ya, sekarang baru yang dikeluarin naik, yang mau ngeluarin naik juga ntar. Ya, jelang Ramadan biasa itu ada aja itu. Ya. Natal dan tahun baru, Ramadan lagi dikit lagi. Udah. Kenapa? Iya. Telur itu 31, ada yang 30. 34 ada? Sampai 34, bayangin tuh. 15.000 setengah kilo. Kalau dikasih duit gocap tinggal berapa? Kurang 15.000. 35.000. Beras 15.000. Ya. Dikasih gocap pengen makan enak, lu aja ngolah sendiri nih, Bang. Ya. Gua yang belanja sini, lu mau ngolah, lu belanja mau olah apaan gitu. Ya. Ya. Ya tapi seorang istri jangan nggak ngomong. Enggak, artinya ngomong, musyawarahin maksudnya gitu, Bu. Jangan ngomong bukan berarti marah. Musyawarahin, ini gimana nih, Bang? Kebutuhan kita tiap bulan gini nih. Masak itu minimal sehari 150.000. Sehari itu buat 30 makan. Ya kan? 50.000. Itu kan kita berapa orang, Bang? 5 orang. Hitungannya murah. Coba makan di warteg 150.000 3 kali makan cukup gak? Hah? Ya kalau di sendirian doang atau berdua oke lah, masih cukup. Ada yang 5.000. Dia ngontrak. Ada aja ya. Mudah-mudahan alokasi yang terbaik lah tuh. Ya. Coba. Tinggi juga istri ngomong. Jadi kita bingung enggak? Biasa itu. Biarin dia tinggi. Jangan dia naik tinggi yang jatuh dia, Pak. Dia naik paling tinggi yang jatuh dia juga. Biarin aja. Iya. Orang ngomong setinggi apapun, suatu saat yang bakal jatuh siapa? Dia, bukan kita. Dia naik tinggi banget, soal tinggi. Gue bisa, gue mampu. Orang Betawi bukan? Orang Betawi bukan? Betawi asli? Ya udah ya. Allah hadiah ya.
Ya. Jadi itu Bu, cirinya itu yang kedua tuh, suami lagi. Ya, kekasih yang hianat. Ya, tuh matanya ngeliatin kita tapi hatinya mana tahu. Yang kedua, kalau kita punya kebaikan diapain? Diumpet-umpetin, ditutup-tutupin. Lo emang jadi bini nggak bisa ngapa-ngapain lo. Nggak ada yang bisa gue harapin dari bini kayak lo. Dulu, baru ngomong sekarang. Ada kan? Ya, lanjut lagi tuh. Ya, tuh. Nah, yang ketiga cirinya wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Ya, kalau dia ngelihat adanya suatu kekurangan, adza'aha, diomongin, diumbar-umbarin. Ya, padahal belum tentu tuh dia salah. Tuh orang kayak gitu tuh baik suami atau istri kalau ada kayak gitu curigain. Berarti ada sesuatu. Ya, bisa jadi ada hati orang lain di hati suami kita. Ya, atau ada laki lain di hati suami istri kita. Tuh, biasa itu. Ya, apalagi sekarang banyak banget godaannya. Ya. Ada yang tanya juga, Ustaz, saya ini udah sekian bulan nggak dinafkahin sama suami saya. Ya, saya kerja, ada seorang laki-laki suka sama saya juga suka. Boleh gak saya minta cerai sama suami saya? Nggak boleh. Iya, nggak boleh lah. Ya, ini hadasa bil fi'li namanya. Kisah nyata ini. Ya, lah kok nggak boleh Pak Ustaz? Kan dia udah ngasih nafkah. Berarti anti selama ini cinta kepada suami anti karena hartanya. Ya kan? Tuh, tapi dia udah ngasih nafkah katanya. Saya juga udah gedek banget lihat dia. Ya kenapa anti gedek? Karena anti dia nggak punya duit kan? Ya. Tuh, akhirnya apa? Tuh, bahayanya seorang tuh istri apa itu? Mencintai suami lantaran karena apanya? Hartanya. Tuh, jangan sampai kecuali kalau suaminya yang ngomong, bilang udah nggak apa-apa dah, silakan aku akan menceraikan kamu, kamu cari seorang laki yang lebih baik dari saya, karena saya takut dosa nanti udah nggak mampu menafkahi kamu lagi zahir batin. Silakan kamu nikah, aku akan ceraikan kamu deh waktu yang paling cepat. Itu boleh gak? Boleh. Tapi kalau dia minta cerai, jangan. Ya, dosa gak tuh? Dosa. Ya, kenapa? Saat suami lagi jatuh diinjak-injak, ibaratnya kan gitu. Ya kan, suami lagi susah nih Bu. Ya, emang kerjaan lagi nggak ada, masukan nggak ada. Ya udah, hidup apa adanya dulu. Ya, jangan langsung ngapain banting setir. Pengen terima laki-laki lah lain. Belum tentu laki yang sekarang banyak duit akan lebih baik dari suami ibu yang miskin sekarang. Saya bilang begitu. Ya, belum tentu Bu. Sekarang dia lagi enak, bisa jadi 3, 4, 5 bulan yang akan datang Bu, dia akan lebih parah kondisi daripada suami ibu yang sekarang. Suami ibu nganggur tapi sehat, alhamdulillah. Ya, bisa jadi nanti dia pengangguran, sakit, ibu siap menghadapi suami yang kayak gitu nanti. Bingung ya. Oh gitu ya Pak Ustaz. Iya. Tapi saya suka banget, suka tuh setan dia bilang begitu. Ya, jangan terpancing dengan apa tuh tadi yang saya katakan casing seseorang. Ya, sama dia punya istri juga, apalagi saya bilang. Ya, istri lagi kalau perjaka sih masih mending. Ya, punya istri. Ya, belum tentu istrinya redo yang ada sana. Ya, ibu satu merusak rumah tangga orang. Ya, oh gitu ya Pak Ustaz. Ya dah. Makasih ya, makasih. Enggak tahu makasihnya gede apa makasihnya benar makasih itu enggak tahu dah. Karena dinanya saya jawab apa adanya. Kenapa? Karena saya laki-laki. Ya. Saya enggak akan bisa merasakan ketika seorang istri berbuat seperti itu. Ya, saat suami lagi pailit, lagi bangkrut, dia tinggalin kita tuh Bu. Betapa sakitnya hati seorang suami. Iya, bisa jadi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, cukup 3 hadis dulu kita baca. Ya, nanti kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Allahumma arham khulafai alladzina min ba'di. Ya, mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca ini
menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.